Indonesia mendominasi pertandingan, menciptakan banyak peluang, namun Indonesia tidak bisa mencetak satu gol pun ke gawang Laos. Bermain di kandang sendiri, Indonesia tidak bisa menaklukkan Laos. Hasil imbang ini tentu akan menyulitkan Indonesia di kualifikasi Piala Asia usia 23 tahun, karena pertandingan pembuka sangat menentukan sekali untuk sebuah tim yang ingin melaju lebih jauh. Dan sebenarnya apa yang membuat Indonesia tidak bisa mencetak gol ke gawang Laos? Dan kekurangan Indonesia ini sebenarnya sudah mulai terlihat di kejuaraan ASEAN Cup usia 23 tahun. Indonesia akan kesulitan mencetak gol ketika menghadapi lawan yang cenderung bertahan. Dan seharusnya seperti apa Indonesia bermain agar Indonesia bisa mencetak gol ketika menghadapi lawan yang cenderung bertahan? Di atas kertas, Laos menggunakan pendekatan atau formasi 5-4-1, dan di sini terlihat jelas 5-4-1 Laos bertujuan untuk menutup link up play Indonesia. Dan terlihat jelas di sini Robby Darwish, Tony Firmansyah, dan juga Arhan Fikri di man-to-man marking oleh pemain Laos, sehingga secara tidak langsung memaksa Indonesia untuk memprogresikan bola lewat width area. Namun ketika pemain Indonesia memprogresikan bola lewat width area, di sini pemain Laos langsung menyamakan jumlah pemain, sehingga triangle rotation Indonesia tidak efektif, dan malah pemain Laos berhasil merebut bola dan melakukan counter attack. Dan Laos beberapa kali menyamakan jumlah pemain di width area ketika Indonesia ingin mengeksploitasi kelemahan Laos lewat width area. Dan di sini juga terlihat sekali wingback kiri Laos akan naik ketika Indonesia akan menyerang lewat width area sebelah kiri Laos. Dengan begitu, Laos akan unggul jumlah pemain di width area sebelah kirinya. Dan cara bertahan Laos ini tentu sangat menyulitkan Indonesia ketika akan melakukan attacking dan menembus pertahanan Laos. Kesulitan menembus pertahanan Laos, tentu Indonesia mencoba beberapa variasi serangan tujuan untuk membongkar pertahanan Laos. Yang pertama, Indonesia menggunakan third man running ketika ingin menembus pertahanan Laos, dan di sini terlihat Kakang Rudianto berdiri bebas dan Jazz Ravens invert turun ke bawah, dan Raihan Hanan yang bertugas sebagai man running. Selain itu, Indonesia juga kerap memanfaatkan Jazz Ravens sebagai invert press, atau dalam dunia taktikal disebut positional play. Di sini terlihat jelas Jazz Ravens menarik back Laos, dan di saat yang bersamaan Raihan Hanan yang bertugas sebagai man running. Namun skema serangan seperti ini juga berhasil diantisipasi oleh back Laos, karena sering kalah jumlah pemain ketika akan menembus pertahanan Laos lewat width area sebelah kiri Laos. Di pertandingan ini, pemain Indonesia juga sering melakukan switch play. Switch play ini bertujuan untuk menghindari blok 4-1 yang dibentuk oleh pemain Laos. Meskipun pertahanan Laos sangat rapat sekali, Indonesia juga terkadang memaksa memprogresikan bola lewat tengah, di mana di sini Raihan Hanan lebih invert ke dalam, dan di sisi lain Kakang Rudianto invert naik ke atas berada di sisi kelebaran, dan di momen ini tercipta gol, namun gol itu dianulir oleh wasit. Di pertandingan ini, Indonesia banyak melakukan variasi attacking, namun kembali lagi, variasi attacking Indonesia tidak mampu menjebol pertahanan Laos yang sangat solid. Contohnya seperti dalam video ini, ketika Indonesia melakukan attacking menggunakan tactical third man running. Di sini Jazz Ravens yang bertugas sebagai man running tidak mendukung, karena Jazz Ravens tidak memiliki kecepatan lari yang baik. Indonesia terlalu memaksa ketika attacking, sehingga permainan Indonesia terlihat sangat monoton walaupun Indonesia bermain menyerang, dan seluruh attacking Indonesia tidak membuahkan hasil apapun. Dan yang lebih mengejutkan, Indonesia terkadang sering kesulitan ketika menghadapi lawan yang cenderung menerapkan taktikal bertahan. Dan sebenarnya apa yang salah dengan tim Indonesia ini? Padahal jika dilihat dari statistiknya, Indonesia sangat mendominasi sekali, baik ball possession
penetration, shot on target, shot off target, dan juga yang lain-lainnya. Namun di sini ada yang dilupakan oleh Coach Gerald Van den Bergh. Di pertandingan ini kita jarang sekali melihat Indonesia build up dari bawah, tapi permainan seperti itu mungkin arahan dari Coach Gerald Van den Bergh, dan seharusnya Coach Gerald Van den Bergh memanfaatkan lebar lapangan ketika menghadapi lawan yang cenderung bertahan. Salah satunya ya build up dari bawah untuk merenggangkan pertahanan lawan. Namun itu tidak dilakukan oleh Indonesia usia 23 tahun di bawah asuhan Gerald Van den Bergh, sehingga sangat pantas sekali ketika Indonesia bertemu dengan lawan yang cenderung bertahan, maka Indonesia akan kesulitan untuk mencetak gol. Karena Indonesia menampilkan permainan yang monoton, menyerang dan terus menyerang tanpa memanfaatkan kelebaran lapangan sebagai bagian dari taktik untuk mengalahkan lawan. Selain itu, anak asuh Gerald Van den Bergh juga masih memiliki kekurangan dalam hal finishing. Jadi tim ini secara keseluruhan masih memiliki PR yang cukup banyak, dan mungkin Gerald Van den Bergh harus merubah pendekatan taktikalnya, seperti memanfaatkan kelebaran lapangan ketika menghadapi lawan yang cenderung bertahan. Dan juga Indonesia usia 23 tahun ini harus banyak berlatih finishing untuk menyempurnakan taktikal di atas lapangan dan juga memanfaatkan peluang sekecil apapun menjadi gol.